Oke, balik lagi sama aku Iman bukan Amin dan kali ini kita mau ngelanjutin ngobrol sama 3 orang di sini. Iya. Ya, sama 3 orang di sini. Ini lanjutin yang kemarin karena kita ternyata kemalaman. Eh, gimana? Masih aman ya? Masih sehat. Masih sehat. Alhamdulillah. Lanjut langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Oh, enggak yang pertama. Oh iya, yang pertama. Pertama hari ini. Ya, pertama hari ini. Eh, lanjutin yang kemarin. Dari kalian bertiga, gimana cara membentuk citra diri ideal menurut kalian? Kayak atau gambaran diri kalian tuh idealnya kayak gimana gitu? Mungkin dari Sarah dulu. Oke, kalau menurut saya, cita diri ideal itu bisa dibangun pertama dari faktor internal dulu, dari diri sendiri. Gimana caranya kita buat mengenal diri kita sendiri itu kayak kayak gimana, memahami diri kita sendiri kayak gimana. Terus dari faktor eksternalnya mungkin kayak kita bisa, eee, apa ya, kita bisa, meminta pendapat orang lain gitu tentang diri kita tuh, seperti apa sih gitu perspektif orang lain tentang diri kita. Anu, iya udah, nggak ada. Oke, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian nih, konsep diri atau citra diri kalian tuh udah ideal belum sih? Menurut kalian? Atau ada yang perlu maksudnya apa ya? Kayak jadi diperbaiki adalah tapi kayak mungkin menurut kalian udah ideal belum sih kayak ya udah ideal belum gitu? Ya, kalau menurut saya belum sih. Belum. Karena menurut saya tuh masih banyak yang harus diselesaikan satu persatu lah. Gitu. Jadi belum. Belum. Terus kan sebelumnya kemarin kita juga udah ngomongin tentang sifat-sifatnya kita sendiri, terus ada penilaian-penilaian orang juga, terus ya pengalaman-pengalaman kita terhadap sifat-sifat kita itu. Nah, menurut kalian sifat-sifat itu tadi itu pasti berubah nggak sih? Atau maksudnya bisa berubah nggak sih gitu loh? Atau mungkin ada beberapa sifat atau sikap yang akan tetap gitu atau gimana? Kalau menurut saya itu, sikap itu bisa dirubah dari diri sendiri. Misalnya kita punya niat untuk merubah sikap, nah itu bisa kita ubah. Tapi kalau memang sudah susah dari orangnya, udah ibaratnya apa ya, udah penyakit lah. Nah itu memang susah untuk diubah maupun orang lain atau diri sendiri pun pengen berubah kalau misalnya itu udah penyakit, udah menjadi kebiasaannya setiap hari itu memang susah. Oke, jadi intinya ada yang bisa tapi ya tergantung orangnya juga Ya, apakah dia sadar ya kesadaran dirinya masing-masing. dan ya ada juga yang nggak bisa dirubah. Betul. Ya, boleh. 50. 50. Lanjutnya ini agak lanjutin topik berikutnya. Kan masing-masing dari kita pasti ingin sukses tuh. Iyalah, jelas. Ingin membahagiakan orang lain, Ya, dibanggakan. ya. Menurut kalian, apa sih definisi sukses itu? Kalau menurut saya sendiri, definisi sukses itu ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dan orang-orang sekitar kita dan kita sendiri pun merasa bangga dengan apa yang sudah kita capai. Nah, itu menurut saya itu udah definisi sukses gitu. Boleh namain nggak? Ya, silakan. Kalau misalkan menurut saya, definisi sukses itu ketika kita kan sebagai manusia tuh punya yang namanya target, yang namanya goals, yang namanya impian kan. Apalagi kayak anak muda kayak kita gini. Nah itu kayak ketika definisi sukses bisa jadi ketika kita udah mencapai hal-hal tersebut gitu. Tapi
jangan lupa kalau misalkan kita udah mencapai hal tersebut tuh kita harus bersyukur gitu. Jadi kan ada nih orang yang misalnya dia udah mencapai sesuatu tapi dia ngerasa belum puas akan hal itu. Jadi dia pengen lagi gitu loh. Ya pasti masih sama. Ya, gitu. Nah, bersyukur di sini tuh kayak kita tuh nikmatin apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita punya gitu loh. Jadi juga definisi sukses tuh kayak kan perspektifnya beda-beda ya. Definisi sukses kan bisa dari segi agama, bisa dari segi pendidikan lah, bersosialisasi atau apapun itu kan. Jadi kalau misalkan kita udah mendapatkan apa yang kita mau, kita tuh sebaiknya kayak harus apa ya misalkan kita harus menikmati itu gitu loh. Syukuri lah. Iya, jadi step by step gitu loh. Ya. Ada proses. Iya. Jadi kan intinya kan jadi kayak tolong dikoreksi tadi ya, kayak dari Mita kan berarti definisi sukses kalau sudah bisa Mencapai mencapai keinginan dan membuat orang-orang lain seneng lah ya. orang kita Ya, gitu. Terus dari Zahra tadi juga kalau ada goals atau target-target yang sudah tercapai dan tentunya tetap juga harus bersyukur. Terus, nah kalau gitu gimana dari kalian nih cara kalian menggapai atau mencapai kesuksesan tersebut gitu? Oke, kalau untuk mencapai kesuksesan kan setiap orang kan punya target yang berbeda-beda ya. Jadi kan semisal nih kalau misal kita di pendidikan aja lah, kita kan studi S1 kan. Ya kita kalau misal ingin mencapai target S1 itu ya udah kita harus belajar giat gitu kan. Ya kalau bisa IPK 4 lah. Ya, Kalau bisa IPK 4 lah. termasuk bikin podcast ini. Ya. Mana? Dilancarkan ya. Mungkin ada yang mau nambahin caranya? Yang penting ya kalau misalnya kita memang pengen mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang pertama ya tentunya kita harus berusaha. Dan yang jangan lupa yang kedua untuk berdoa, kemudian yang ketiga berikhtiar. Adem. Artinya apa Bang Messi? Bang Messi main HP. Lanjut Mas. Lanjut ya. Nah, kan dari kalian tadi udah ada definisi sukses sendiri-sendiri. Terus gimana cara kalian menggapai kesuksesan tersebut? Pasti ada dong kayak pernah melihat seseorang atau melihat contoh tokoh-tokoh tertentu yang kayak wah ini kayak sukses nih, kayak aku pengen jadi kayak dia gitu, sukses. Namun menurut apa dari kalian bertiga nih? Ada nggak contoh apa ya tokoh sukses dari kalian bertiga yang kalian jadi kayak kalian teladani atau kalian jadikan contoh gitu? Kalau untuk contoh sendiri ya mungkin Harus orang ini itu penting nggak harus. oh iya ya kayak siapa ya kalau misalnya nyebutin tokoh tuh sebenarnya sulit ya. Soalnya ada yang cuma tahu kisahnya, tapi kan itu kan gimana ya, entah pada akhirnya dia bilang oh saya nih gini tapi ternyata gini ya, berbeda gitu loh. Kalau disebut tokoh kan beda gitu. Karena kan juga kalau untuk tokoh-tokoh yang sekarang ya itu tetap nggak lepas dari privilege-nya dan lain-lainnya. Tapi kan ya emang itu harus disyukuri ketika punya privilege gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar tuh lebih ke mungkin Bob Sadino sih. Ya, dia tuh sukses, tapi dia tuh dia tuh rendah hati lah, sederhana orangnya. Sama kayak kalau Mas tahu itu bosnya Aqua. Bosnya Aqua. Saya nggak tahu. Itu waktu sebelum 2000-an dia itu jual Aqua itu lebih tinggi daripada air bersih. Tapi kan sekarang kan ya mungkin
mungkin dulu dia diejek diapain lah, Tapi sekarang tapi sekarang kan banyak kan gitu. aneh tuh ya, kenapa? Ya, Ya kan? ya mungkin ya berani mencoba dulu lah harusnya. Coba ada lagi yang mau nambahin? Sebenarnya tuh nambahin ya. Sebenarnya tuh yang kita inginkan tuh mungkin bukan cuma suksesnya aja, tapi cara mereka berprosesnya untuk mencapai kesuksesannya. Nah itu kadang kan kita juga ingin makanya kita punya tokoh yang apa ya istilahnya? Ya kita kayak contoh, bisa kita jadikan contoh lah. Ya, Wins. ya kayak kita pengen seperti mereka, cara mereka itu berproses itu gimana kok bisa mencapai kesuksesan tersebut. Ya. Ada mungkin sofa? Bapak saya Oh ya dong. cinta keluarga ya dan cinta. Sangat family friendly. Oke. Lanjut. Oh ini ya, tadi kan udah ya si Alif tadi Alif tadi kan bukan mengidolakan, kayak menjadikan tokoh seperti tadi Bob Sadino sama pendiri Aqua karena mereka Ya mereka Sukses. berani mencoba lah. berani mencoba, sukses dan tetap mendaki lah ya. Ya. Nah mungkin ada alasan tersendiri dari Mita ini bisa mengidolakan saya. Loh, kan bisa ceritakan siapa tahu memotivasi juga. Iya kan bapak saya itu kan dulu kan cuma lulusan SD ya. Ya, Beliau. ya, Ya, beliau itu sudah merantau dari SD itu sudah merantau ke Jakarta untuk belajar membuat bakso tapi sorry dari Jogja. dari Wonogiri. Dari mana pun. Ya, dari Wonogiri. Dari Wonogiri sudah merantau dengan bermodalkan uang yang maksudnya enggak ya istilahnya dicukup-cukupin lah Ya, gitu. ya. Terus bapak saya itu cuma ikut sama teman-temannya kayak gitu kan. Terus akhirnya bapak saya itu berinisiatif untuk jualan sendiri dengan cara pertamanya tuh pakai dipingkul gitu loh Mas. Nah dipingkul kan. Terus kok ngerasa capek. Sorry, pertama sudah nama kamu betul. Bakso? Bakso. Iya bakso. Oh, dari awal. Kan iya langgaran udah bakso. Terus dipingkul gitu kan. Kok ngerasa capek ganti gerobak. Terus kok ngerasa capek lagi dipingkul lagi kayak gitu. Sampai apa namanya bahkan tuh kayak bapak saya itu berusaha itu sampai di desa itu tuh diputerin berkali-kali biar orang-orang tuh pada apa ya istilahnya pada bosan dengernya terus beli gitu loh. Nah kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillahnya dari proses bapak saya itu bapak saya juga bisa buka warung yang awalnya itu di Kudus. Itu buka warung itu pertama kali warungnya tuh di situ. Terus akhirnya bisa buka outlet di kota-kota lain dan termasuk salah satunya itu yang lebih apa? Sekarang lebih banyak cabangnya itu di Jogja. Mungkin bisa disebutin di mana? Saya promosi ini Mas. Apa? Nggak masalah. Nanti kalau mau datang silahkan tapi membayar ya. Oh iya, enggak. Pakai password ya? Enggak pakai password. Nggak pakai ya. Ya. Kalau ini mungkin ya bisa lah. Endorse ya. Endorse. Ya mana? Di mana tadi? Ya adalah Mas. Oke. Nanti di link bawah ini ya. Ya di bawahnya. Oke. Nanti PC aku aja di fh.mita. Oh promosi sekalian. Banyak satunya atau Mbak? Jangan ada itu. Ya. Lanjut Mas. Terus lanjut ke ini, masuk ke topik terakhir lah ya dari obrolan kita. Boleh. Agak balik lagi dikit ke tentang personality yang kemarin udah sempat kita bahas. Kan sebelumnya kita di kelas kebetulan juga udah mempelajari ada 4 model personality yang udah pernah disebutin. Nah menurut kalian nih, dari keempat model personality tersebut, kira-kira siapa yang personality seperti apa yang lebih paling cocok menjadi seorang entrepreneur? Atau mungkin ada alasan tersendiri semuanya cocok, atau ada ya personality tertentu yang cocok? Mungkin bisa. Kalau dari saya dulu ya. Ya. Kalau dari saya sendiri sih dari keempat model personality tadi itu semua bisa berpotensi menjadi entrepreneur.
Itu tergantung dia membentuk dirinya tuh seperti apa gitu. Kalau semisal dia nggak bisa membentuk dirinya dan dia nggak ada semangat untuk menjadi entrepreneur, ya mau model apapun pasti nggak bakal bisa gitu. Benar-benar. Iya. Kalau menurut saya kayak gitu, Nah, karena mungkin misal ada nih, misal aduh orangnya nih malesan, dari model personalitinya kurang minus gitu. Cuma kan kalau misal dia mau berusaha, ya pasti jadi dong. Iya. pasti. Walaupun prosesnya lama tapi pasti bisa gitu. Kalau menurut saya nggak ada personality yang terkhusus lah menurut saya, karena semua itu bisa belajar. Iya. Mungkin ada tanggapan lain? Udah sih, udah. Setuju sih sama. Setuju sama. Sila. Boleh. Nah, masih tentang personality. Kan setiap orang tuh yang bilang ini kayak pernah dengar dong pasti kayak orang bilang wah dia tuh kayak berkarisma, kayak ada karisma tersendiri lah dari orang tersebut. Iya. Nah, menurut kalian tuh apa sih maksudnya itu karisma atau inner beauty itu? Kalau menurut saya, Bagus. Ya apa itu? Ayo. Sangat bagus, sangat bagus. ya Iya. inner beauty itu kayak dari dalam diri gitu. Misalnya kayak attitude-nya atau auranya, aura positif gitu. Kalau misalnya karisma tuh dari pembawaannya gitu. Misalnya kan kayak orang diem aja kayak terlihat wibawa gitu kan. Itu kan kayak berkarisma gitu. Tapi kan kata orang kan karisma itu biasanya bawaan dari lahir kan. Tapi karisma itu juga bisa dibentuk gitu loh. Dari mungkin memang dari latar belakangnya atau dari pengalaman hidupnya dia gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Cukup sih. Ya, udah kejauh semua lah. Oh ya. saya bilang. Oke, kan tadi Zara bilang inner beauty lebih dari dalam diri kita sendiri. Kecantikan dari dalam sendiri lah. Ya, kecantikan dari Dari dalam. Dari dalam inner. Ya, ini inner. kalau dari luar apa namanya? Outer. Outer dong. Outer dong. Oke, mana tadi ya? Oh ya, kan tadi Zara bilang inner beauty lebih ke arah dari dalam diri sendiri, sedangkan karisma menurut Zara lebih ke pembawaan ya, pembawaan diri gitu ya. Nah, dan Zara tadi juga bilang kalau inner beauty atau karisma itu bisa dibentuk sebenarnya, nggak cuma bawaan dari seseorang, dari pribadinya sendiri gitu ya. Nah, kalau emang karisma atau inner beauty itu bisa dibentuk, menurut kalian bertiga nih, gimana cara kalian membangun atau membentuk karisma atau inner beauty tersebut? Silakan. Membentuk karisma sama inner beauty. Kalau misalnya cara membentuk inner beauty sendiri ya, kalau menurut saya itu kan istilahnya apa ya, kecantikan dari Dalam diri. dalam diri gitu loh. Jadinya tuh kalau mau dibentuk ya bisa, tapi kan dari mereka sendiri. Tapi juga bisa sih dari mungkin gimana ya cara jelasinnya. Dari dorongan luar lah. Ya, dari maksudnya tuh dia mempunyai kecantikan dalam dirinya tuh karena mereka tuh mengevaluasi dari pendapat orang lain seperti itu juga bisa. Mau nambahin boleh? Kalau misalkan dari saya ngebentuk inner beauty atau karisma itu bisa, pertama inner beauty kan dari dalam diri kan. Nah, kita tuh harus bisa memahami sama mengenali diri kita sendiri gitu. Terus juga harus bisa kayak kita menerima diri kita gitu loh. Jadi kurang lebihnya kita itu tuh kita harus bisa nerima itu gitu. Harus bisa berdamai lah sama diri sendiri dulu gitu. Untuk bisa untuk bisa memancarkan aura positif gitu loh keluar. Ya, jadi intinya inner beauty bisa
dibentuk, dibangun. Kembali lagi kayak pembahasan yang kemarin, intinya perlunya adanya kesadaran diri sendiri, terus keinginan untuk berubah lah ya. Dan ya tentunya nggak seseorang nggak bisa berubah kalau dia emang nggak benar-benar mau untuk berubah. Karena kan ya sebenarnya walaupun dari dorongan luar pun ada, tapi kalau misalnya dari dalam nggak mau ya udah Ya, nggak bakal bisa. nggak akan bisa. Karena kan yang berubah kan dirimu sendiri, bukan orang lain gitu. Terakhir nih, kan ini pertanyaan udah habis. Ya. Mungkin dari kalian bertiga wajib semua, Apa ini takut wajib banget. kalian harus Apaan sih bang? lari dari sini sampai bandara. Iya. Dari kalian bertiga nih, mungkin ada untuk penutup juga, mungkin dari kameramen juga bisa lagi fokus. Mungkin ada kata-kata terakhir atau mungkin pesan-pesan buat penonton. Kata-kata hari ini nggak sih? Ya kalau ada kata-kata di kemarin harusnya di kemarin. Oh iya, kan kata-kata hari ini. Oh iya. Mungkin ada pesan-pesan atau podcast hari ini atau bersalah apa? Bebas, nggak usah yang berat-berat banget. Oke. Sebenarnya- Ayo, mana? Sugit. Tadi dulu yang apa? Yap. Kan biasanya ladies first. Sekarang Oh ya udah silakan ladies. sekarang ini first apa namanya? Kalau cowok itu apa? Apa? Cowok first. Oke, kalau dari saya sih simpel ya. Nggak perlu kata-kata karena dia sudah tidak ada. Berat. Udah gitu. Udah. Udah, intermezzo saja. Oh ya. Jangan dimasukkan ke otak ya tuh. Ya mungkin ada lagi yang nambahin kata-kata ini. Siapa? Terkait. Kamu dulu deh, tadi kan rebutan sama Andi. Enggak. Kalau dari saya ini sih. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Ya, kamu nggak cobain ya. Ya, kalau nggak dicobain, cobain dulu. Dari aku nih, Ya, maksud dari mana? kalau aku, if you have to worry, if you have to pray. Oke, satu lagi boleh Mas? Satu lagi. Kalau misal ada cobaan, jangan lupa dicobain. Ya. Yang penting jangan lupa bersyukur. Oh, sama jangan lupa makan karena saya yakin kalian tidak ada yang mengingatkan. Ya, karena kesehatan itu penting ya. Kesehatan. Bentar. Jangan lupa sarapan. Udah curhat. Enggak curhat kita. Mana ya? Oke, mungkin ini aja dari kita berempat. Pembahasannya udah dari kemarin sampai lanjut hari ini. Ke syuting dari sore sampai siang. Dan malam lagi. Ya, Ya. dan jujur saya lapar. Habis ini kita mie ayam Mas. Ya. Katanya apa bapaknya Mita mau Ya. katanya. Kan endorse kan. Boleh kalau mau ke sana ya, Mas. Ya. Bantul. Ya. Oh ya di kota aja ada kan? Yang di Bantul. Yang di kota aja ada. Oke, sebelum dari kami berempat, tidak ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf kalau obrolannya mungkin ada yang merasa tersinggung atau gimana. Ya. Sekian dari kami, dari aku Iman bukan Amin. Sudah. Dadah. See you guys. Good luck.